Halo semuanya, halo guys. Oke. General reading ya, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Oke, ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Oke. Langsung aja kita lihat ya yang mau dikatakan, yang mau disampaikan. Terima kasih. Tara. Wah. Seven of Swords ya, ada kartu ini. Berarti sebenarnya ini masih ada aroma-aroma kayak apa ya, seseorang yang denial, seseorang yang menolak dengan perasaannya atau tidak mau mengakui yang sebenar-benarnya ya. Mungkin ada orang yang kayak bermuka dua, munafik, atau apa ya, bertopeng, banyak manipulasi ya. Apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan hatinya, apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan hati nuraninya, kayak gitu. Jadi ya udah, sebenarnya kalau orang seperti itu ya, itu jangan sampai mengaduk-ngaduk emosionalmu, jangan sampai mengaduk-ngaduk perasaanmu ya. Kalau kamu rasa biarlah mereka dengan jalan pikirannya, biarkan dia dengan jalan pikirannya. Kalau aku sih, aku hidup apa adanya. Aku hidup apa adanya aja guys, gitu say. Ya apa ya, ya kamu sebenarnya tahu begitu banyak ya dunia tipu-tipu. Kamu sebenarnya merasakan aroma-aroma nggak enak, orang-orang nggak apa ya, nggak terbuka atau ada yang nggak beres ya. Kamu sebenarnya bisa merasakan, cuma kamu kayak udahlah, jalani aja hidup dengan sebaik-baiknya, kayak gitu. Nih, fokus kamu itu kepada hal-hal yang berfaedah. Apa yang berfaedah? Ya duit misalnya ya. Yang berguna mungkin apa misalnya? Ya memikirkan uang ya. Mungkin kayak fokus gitu sih. Bagaimana membangun ekonomi, membangun finansial ya. Kalau yang banyak drama, yang banyak huru-hara, itu nomor sekian lah ya. Itu bukan prioritas mungkin. Tapi kalau mikirin hal-hal yang menghasilkan, hal-hal yang ada manfaatnya, atau hal-hal yang kamu rasa penting, ya itu kamu prioritaskan ya. Beberapa memang mikirin uang atau mikirin masa depan ya. Oke, nah terus aku ngerasa dalam waktu dekat ya, kamu bisa aja sih fokus kepada hal-hal yang berfaedah itu ya. Kamu fokus kepada hal-hal yang penting itu. Tapi ya kamu bisa aja teringat seseorang lagi ya. Atau memang ini seseorang yang kayak kangen gitu ya, rindu gitu sama kamu. Ya ada aroma-aroma kangen ini. Tercium baunya ya. Baunya tercium atau terasa, ada aroma seseorang merindukanmu, kangen sama kamu, kayak pengen sih seperti dulu, kayak pengen seperti sebelumnya. Kamu rindu gak sih
Kamu rindu nggak masa-masa kita kemarin gitu? Kamu kangen nggak ya kita yang kayak kemarin gitu ya? Ada orang yang ngerasa kayak gitu ya, aku lihatnya. Oke. Oke. Nah, ini kamu apa ya? Siap-siap nih ya. Ada yang mau langsung gitu. Langsung bergerak ke kamu. Karena ini ada yang kayak pengen langsung aja. Langsung mendatangi kamu. Cuma kalau orang yang kayak memang langsung cari kamu, langsung kejar kamu, itu memang ada yang membutuhkan kamu, ya. Ada yang butuh banget sama kamu. Kayak, aduh aku udah stres nih sama hidup aku. Aku udah stres mikirin semuanya. Nggak mungkin aku gini-gini aja, ya. Jadi ya, mungkin dia rasa butuh kamu, ya akhirnya cari kamu. Itu langsung aja. Langsung satset cari kamu, ya. Ada sebentar lagi seperti itu. Bisa dia, mereka, keluarga sendiri, atau temanmu, ya. Kamu punya teman kan? Terus kamu juga harus bisa mengendalikan diri sendiri, ya. Kendalikan perasaan, pikiran, dan emosionalmu. Karena ini beberapa dari kita, ya ada aja drama, ada aja masalah yang akan terjadi lagi dan lagi gitu. Tapi ya udah, tenang dulu, relax ya. Namanya hidup, ada aja masalah, ya kan? Nah, gitu. Cuma aku ngerasa ketika kamu menghadapi perjalanan yang kamu rasa, ya sekarang memang hidup aku tuh ribet gitu. Misalnya, hidup aku itu sekarang ya nggak mudah gitu, say. Ya udah, mungkin lebih kayak membatasi diri lah, ya. Ladeni orang yang penting-penting aja. Soalnya kamu harus fokus ya ke hidupmu juga. Kamu harus fokus ke dirimu juga, kayak gitu, ya. Oke. Ini ada nih kayak siapa ya? Ini teman atau keluarga ini ya? Tapi aku rasa ada keluarga mau datang ke rumahmu. Ada keluarga mau cari kamu gitu. Ini bisa terencana atau tidak terencana ya. Ada yang mau langsung aja. Tok tok tok, ketuk pintu rumahmu, ya. Oke. Minum dulu guys. Yang aus ya kan. Wah, spiritual teacher. Aku ngerasa ini ya, ada sebenarnya kalian yang semakin hari semakin spiritual, ya. Ada kalian yang semakin hari semakin naik energimu, semakin naik vibrasimu, dan levelmu itu udah lebih dari dia. Levelmu udah lebih dari mereka, ya. Jadi level spiritualmu ini udah naik, vibrasimu, energimu naik. Kalau energi kita udah besar kayak gini ya jangan heran ada aja yang nyariin kita gitu. Karena kamu ini ibarat cahaya gitu kan. Kamu dicari sama orang-orang yang banyak kegelapan gitu. Kalau kamu jadi cahaya gini, kamu yang dicari. Satu persatu ya, tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, kayak ngerasa ya butuh kamu. Ya nyariin kamu. Itulah orang-orang yang punya kegelapan, butuh cahaya, butuh energi positif dari kamu. Oke. Cuma gini ya, aku ngerasa ada juga beberapa dari kita, sebenarnya kita bisa menghealing orang lain. Kita bisa kasih cinta, kasih rasa sayang. Kita bisa memberikan ketenangan, kedamaian sama orang gitu kan. Tapi sebenarnya
kamu juga membutuhkan semua itu, ya. Sama kayak gini, kita menghealing orang, ya kita juga butuh healing. Iyalah, gitu kan? Karena di sini aku ngerasa jiwamu kuat, tapi terkadang ya namanya kita manusia ya. Namanya kita tetap manusia gitu kan. Ya, kita bisa lemah. Ada saatnya kita bisa bahagiakan orang, tapi kan kita juga pengen dibahagiain. Ada saatnya ya kita bisa buat orang senang, tapi ya kita pun pengen ya senang gitu, ya. Ya it's okay, itu manusiawi. Tapi aku rasa ada juga beberapa kalian masih merasakan energi negatif ya. Beberapa ngerasa kayak butuh orang yang bisa menyembuhkan. Misalnya, kita punya luka batin, punya luka masa lalu, punya luka yang membekas gitu ya. Luka di hati gitu. Ya, atau ada energi negatif kayak menghalangi langkah kita gitu. Beberapa merasakan sih aku lihatnya. Kayak ada energi negatif menghalangi langkah kita. Cuma di sini dibilang ya kamu nggak usah khawatir gitu kan. Karena serahkan pada Yang Maha Kuasa. Tapi kan kamu harus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya banyak berdoa, banyak ibadah gitu. Beberapa mungkin butuh guru spiritual, beberapa butuh guru spiritual untuk ya membersihkan energi negatif, membersihkan yang toksik gitu kan. Tapi sebenarnya ya banyak doa, banyak ibadah, berbuat baik, ya udah bisa gitu ya. Banyak ibadah, banyak doa, atau ya kalau bisa berpuasa, bersedekah, ya memperhatikan orang-orang susah, anak-anak yatim, atau apa ya. Ya berbuat baik aja. Ya semua energi negatif itu akan hilang gitu, aku lihatnya. Ya. Nah, memang ada siklus yang kayak wah, muter-muter. muter-muter ya, kayak baling-baling. Oke. Tapi sebenarnya kamu yang bisa kendalikan dirimu, ya. Kamu yang pantas seleksi ya. Dirimu itu seharusnya memikirkan apa, memikirkan siapa. Atau harusnya kamu lupakan apa, kamu lupakan siapa gitu. Ya, maksudnya ini ya seleksi aja sih yang pantas dipikirkan dan yang tidak, ya. Seleksi yang pantas dibaperin, mana yang enggak gitu kan. Itu sih. Oke, dan aku rasa kamu bisa sebenarnya menahan diri, mengendalikan diri. Beda dengan seseorang yang ini, ya. Kalau seseorang yang terkoneksi sama kamu, seseorang yang dealing sama kamu, seseorang yang yang kontak batin sama kamu, itu lebih nggak bisa gitu kendalikan dirinya. Ya ada yang kayak gitu. Misalnya mungkin kamu ngerasa aku tuh lebih baper loh, aku tuh lebih baperan gitu, lebih sensitif. Tapi sebenarnya dia di sana, dia jauh lebih sensitif. Dia jauh lebih baper sekarang daripada kamu, ya. Karena ini kayak siklus karma buat dia. Ada saatnya kita di bawah, kemudian ke atas, ya. Ada saatnya kita kayak apalah gitu kan. Tapi akhirnya kita di atas, kita dipuja-puja, kita dicintai, disayangi gitu. Tapi ada juga kayak seorang yang ngerasa di atas, ngerasa punya ego yang besar, angkuh, sombong. Ya yang pernah di atas itu akhirnya bisa di posisi di bawah atau ngerasain bagaimana ya rasanya tersiksa gitu ya. Tersiksa banget. Merasakan perasaan yang ya memang dia membayar karma gitu ya. Ini kan kayak dia bayar karma gitu. Dia sekarang lebih baper lah, lebih sensitif gitu, mikirin kamu. Ya bisa dibilang dia lebih tersiksa ya. Dia tuh kalau tersiksa mau ngapain coba?
siapa yang sembuhkan dia? Kalau dia kenapa-napa, siapa yang menangani dia, gitu kan? Ya, jadi bersyukurlah kamu sebenarnya masih lebih baik ya daripada orang yang menyakiti kamu. Bersyukurlah kamu itu masih lebih baik, masih lebih positif, kamu diberkahi, diberkati. Ya, di balik kesulitanmu dikasih kemudahan, kamu butuh pencerahan, ada tarot gitu ya. Butuh jawaban, ada tarot atau apa ya. Ya, ada Tuhan, ada semesta, para penjaga, malaikat, leluhur ya. Itu selalu kayak ya di sisi kamu, selalu ada di sisi kamu. Jadi kamu kalau menghealing diri sendiri lagi ya bisa, menenangkan diri sendiri bisa. Ya semua kan baik-baik aja sebenarnya di hidup kamu. Oke. Nah, ini kan berbahagialah. Bersukacita. Hahaha gitu. Bahagia itu pilihan. Pilihlah bahagia ya. Oke. Dan aku ngerasa wah. Ini tuh kayak akan ada keberkahan ya diberikan di hidup kamu. Ini berapa kalian kalau konsisten ya, konsisten, komitmen di jalan yang benar ya, nanti ada aja rezekimu, ada aja berkah buat kamu, bahkan dikasih kelebihan ya di hidup kamu, kelebihan yang lain gitu kan. Misalnya ya kamu akan diberikan kekuatan, kamu akan diberikan kelebihan lagi ya, soal intuisi, firasat, kata hati, itu akan diperkuat lagi oleh Tuhan, oleh semesta ya. Kamu akan diberi kelebihan gitu, kayak ya kedepannya kamu kayak kuat gitu, atau memang punya kekuatan untuk menjalani hari-hari yang menggemoykan ini. Ya kayak gitu. Jadi kayak gimana pun kedepannya kamu akan kuat ya, bahkan kamu bisa lebih baik daripada yang lain. Oke. Terus nah, memaafkan ya bisa menyembuhkan luka di batin. Maafkan ya, ikhlaskan ya. Memang tidak mudah, tapi dicoba dan dicoba ya. Ini kayak ada pesan khusus, ketika memaafkan, mengikhlaskan, kamu akan sembuh ya, kamu akan healing gitu dari rasa sakit hati. Rasa sakit hati itu akan lepas, hidup akan lebih ringan. Kayak gitu ya. Dan pinter-pinterlah membawa diri, pinter-pinter menyesuaikan diri ya. Ya kamu sebenarnya pinter, cerdas, kan udah dikasih intuisi ya yang lebih kuat, firasatmu lebih tajam sekarang ya. Tapi diingatkan lagi, pintarlah membawa diri, pintar menyesuaikan diri. Ada beberapa hal yang kamu rasa ya kamu perlu merespon ya. Misalnya hal-hal baik, responlah itu. Orang-orang baik, responlah itu ya. Orang yang peduli sama kamu, respon gitu. Respon yang baik-baik itu. Cuma apa ya, aku ngerasa ya gak semua orang bisa bahagiakan kita ya. Gak semua orang bisa menyenangkan kita ya, karena kita juga gak bisa kan senangkan semua orang, kita gak bisa bahagiakan semua orang gitu. So itulah hidup ya, penuh dengan warna-warni. Ya sekarang kembali ke kamu, bagaimana kamu menjalani, melewati semuanya dan mensyukuri semuanya ya. Karena kalau kamu mensyukuri semuanya, kamu bisa bahagia apa adanya. Terus pelajari ya, pahami, renungi bagaimana rencana ilahi, rencana semesta. Ya karena sebenarnya hidup kamu itu bisa aja lagi diproses ya, diproses untuk sampai ke kebahagiaan yang sesungguhnya di masa depan ya. Jadi mulai dari sekarang ya, bahagialah, sesederhana apapun berbahagialah, sekecil apapun berbahagialah. Karena kedepannya kamu akan dipercaya, kamu akan diberikan kebahagiaan yang lebih besar lagi. Kayak gitu ya. Oke.
Jadi sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.